kerja berdasarkan gender. Sebelum kita langkah lebih jauh, kami akan memperkenalkan nama dan perkenalkan, nama saya Sugeng Yadi dari Universitas Kristen Wiracana Sumba, Prodi Ekonomi Pembangunan, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Isa Awang dari Universitas Kristen Wiracana Sumba, Prodi Ekonomi Pembangunan. Oke, kita lihat ke penjelasan berikut. Coba Pak berikan penjelasan mengenai pembagian kerja berdasarkan gender yang menjadi pemicu munculnya ketidakadilan gender dalam masyarakat. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Pak. Adapun sedikit yang saya ketahui tentang pembagian kerja berdasarkan gender dan hal apa yang menjadi pemicu ketidakadilan gender dalam masyarakat. Jadi baik, pembagian kerja berdasarkan gender ini adalah pemisahan tugas pekerjaan atau peran yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh budaya atau norma sosial, bukan karena kemampuan biologis. Adapun hal yang menjadi pemicu ketidakadilan gender dalam masyarakat, ada dua yang dapat saya pahami. Yang pertama itu membatasi kepemimpinan, di mana perempuan itu lebih sering dianggap lemah dan tidak diberi kesempatan untuk memimpin, sehingga peluang mereka itu menjadi sempit. Yang kedua itu ada kurangnya akses terhadap kekuasaan, di mana laki-laki itu lebih didominan di ranah publik. Mereka itu lebih banyak mengambil keputusan seperti politik, ekonomi, dan... Oke, baik, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Coba Pak jelaskan mengapa pembagian kerja berdasarkan gender itu bisa terjadi. Bisa terjadi itu karena adanya budaya dan norma yang sudah ada sejak lama. Dengan alasannya bahwa di mana itu perempuan itu lebih cocok untuk mengurus rumah tangga, seperti mengasuhi anak, menyiapkan makanan, atau mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan. Sedangkan laki-laki ini lebih cocok untuk mencari nafkah keluarga, itu seperti mencari uang, membeli makanan, beres begitu, banyak hal yang dibutuhkan dalam rumah tangga itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Oke, jadi baik, untuk penjelasan yang cukup menarik juga ya. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Nah, coba Pak berikan contoh empiris dalam kehidupan sehari menurut yang Pak ketahui. Oke, saya menjawab pertanyaan dari Pak. Contoh empirik dalam sehari ya. Contoh yang saya dapat Pak amati dalam kehidupan sehari-harinya saya itu ada misalnya saat ada acara keluarga, di mana ini ibu-ibu atau perempuan itu lebih sering ke dapur. Di situ ada yang memasak, yang mencuci piring, ada yang menyiapkan makanan. Sedangkan laki-laki ini lebih ke depan. Di situ mereka ada yang membahas urusan adat atau yang lain juga banyak yang mereka bahas. Mungkin itu saja yang dapat saya pahami, contoh yang saya amati dalam sehari-hari. Oke, jadi baik, coba Pak simpulkan terkait pembahasan yang tadi, apa yang Pak simpulkan tentang gender itu? Oke, jadi baik, apapun yang saya simpulkan dari penjelasan tadi itu pembagian kerja berdasarkan gender menjadi pemicu ketidakadilan gender itu karena membatasi kebebasan individu, menciptakan ketimpangan peluang dan mempertahankan stereotip yang merugikan, terutama bagi perempuan. Padahal kemampuan seseorang seharusnya tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan potensi dan keterampilan. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Semoga Pak bisa pahami yang saya jelaskan.